Terimalah salam keimanan kita, Wite Tong Tien. Kali ini saya tidak ambil ayat yang begitu banyak dan bagus-bagus banget dari kitab Sisu. Saat ini saya hanya ingin membahas salam keimanan kita untuk disambungkan dengan tema perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Wite Tong Tien yang berarti Tien atau Tuhan hanya berkenan atas te atau kebajikan. Jadi kalau bukan te, Tien itu tidak akan berkenan. Makna ini sangat dalam. Salam Wite Tong Tien ini benar-benar luar biasa. Namun hati-hati dalam melaksanakannya. Loh, kenapa? Karena kita kalau sudah mengucapkan Wite Tong Tien, kita harus mengikuti apa yang kita ucapkan. Jadi pada saat mengepalkan kedua tangan, menatap mata orang yang kita beri salam, dan mengucapkan Wite Tong Tien, kita harus memaknai, menyelami, dan melaksanakan apa yang kita ucapkan. Karena Wite Tong Tien ini begitu berarti yang sangat luar biasa. Ada menyebut kata Tien, Tuhan, dan te kebajikan. Jadi seperti ini, setelah kita ketemu orang, kita ucapkan Wite Tong Tien, terus ketemu teman-teman Wite Tong Tien. Hati-hati juga, jangan Wite Tong Tien tanpa melihat orangnya, itu tidak sopan dan kita tidak menjiwai apa yang kita ucapkan. Nah, setelah ketemu teman-teman, biasanya terus ngobrol. Apa yang diobrolkan? Ngerasani, itu loh, tajik judes, itu loh, sing sombong, itu loh ada orang sing yo suka pamer-pamer, lupa habis ngomong Wite Tong Tien, lupa sama te-nya, sama kebajikannya. Kita ketemu lagi, Wite Tong Tien, ketemu teman-teman mau meeting. Nah, saat di meeting banyak debat kusir, argumen-argumen, selama positif ya masih oke. Terus ada masalah, itu kan sing ngerjakan, bukan saya, itu kesalahannya dia, aku gak mau, pokoknya harus seperti ini. Egonya diutamakan, lupa lagi sama ucapan Wite Tong Tien, te-nya lupa. Aku walk out aja dari meeting ini kalau kalian gak mau ngikuti apa yang aku katakan. Lupa sama te. Padahal tadi di depan sudah ngomong Wite Tong Tien. Tapi setelah ketemu, setelah ngobrol-ngobrol, sering lupa. Ketemu lagi, Wite Tong Tien. Orang tua, males ya. Ngobrol sama orang tua, dinasehati tok. Lupa lagi sama te-nya. Biasa begitu, kalau kita hanya sekedar mengucapkan, Wite Tong Tien hanya sebagai simbolis, hanya sebagai gaya-gayaan, kita tidak memaknai dan melaksanakan apa yang kita ucapkan. Lebih-lebih lagi buat rasan-rasan, terus di kerjaan kita masih suka nyeludit-nyeludit waktu, nyeludit-nyeludit hal-hal kecil. Nah, ini kalau dibiarkan juga bisa jadi korupsi. Itu kita melupakan te-nya kita. Yang dimaksud te itu sebenarnya apa sih? Kebajikan itu. Ternyata di ajaran Kongzi itu menjabarkan te ini dalam 8. Namun saya di sini tidak akan menjelaskan semuanya dengan sempurna satu persatu. Hanya saya sebutkan aja 8 kebajikan atau Pak Te itu terdiri dari xiao, berbakti. Berbakti itu kepada siapa aja. Pertama tentunya berbakti kepada orang tua sendiri, kepada leluhur kita, kepada orang yang kita berjasa kepada kita, kepada guru, kepada pimpinan, kepada bangsa, kepada negara kita, Indonesia. Xiao itu berbakti. Kedua, ti, rendah hati. Nah, ini orang yang suka yo-yo, pamer-pamer,
pamer kekayaan, kecantikan, ini loh, aku ini loh, baru dari sini, dari situ dipamerkan. Sekarang apalagi ada sosial media, wah wis luar biasa. Nah, meskipun kita memiliki segala kelebihan, kalau kita rendah hati, itu akan lebih dihargai. Ketiga, kesetiaan. Kita belajar kesetiaan yang luar biasa, itu adalah dari Kuan Kong. Meskipun dicobai dengan wanita-wanita cantik, harta benda, dia tidak sama sekali tidak mau dibeli dengan itu semua. Itulah sebuah kesetiaan. Sin dapat dipercaya. Wah, kalau sudah dipercaya, bisnis Anda pasti lancar, pasti jaya. Li, kesusilaan. Kalau kita selalu berlaku susila, pasti akan dihargai. I, kebenaran, keadilan, kebijaksanaan yang harus kita junjung dengan tinggi, seperti pelajaran dalam Pancasila. Lien, tulus, ketulusan, dan kejujuran. Kalau bahasa kerennya sekarang itu disebut apa yo? Integritas. Nah, integritas itu tidak lain dari ketulusan, kejujuran, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Ci, tahu malu. Wah, kalau malunya sudah hilang, berat dong. Jadi, itulah 8 kebajikan dari Pak Te, ajaran dari Nabi Kongzi. Dan kita mengucapkan Wi Te Tong Tien, itu selalu mengingat, merefleksikan diri kita, perbuatan kita kepada Pak Te tersebut. Kemudian kalau kita juga jangan sampai terjebak dengan kalimat ini, oh itu kuno, ini modern. Karena Te tidak akan berlaku kuno dan modern. Sepanjang masa, sepanjang umat manusia hidup, Te itu tetap harus dijunjung tinggi. Kuno, apakah yang kuno sudah sesuai dengan Te? Kalau sudah sesuai, kita sebaiknya tetap jalankan. Modern, apakah yang modern sudah sesuai dengan Te? Kalau tidak sesuai, kita abaikan saja. Gampang kan? Nah, contohnya seperti ini. Ada orang yang sok modern. Kuno banget kamu, si sembahyang leluhur. Loh apa memangnya? Sembahyang leluhur, itu kamu sembayangi siapa? Ya leluhurku lah. Itu kamu sama dengan sembahyang setan. Loh, setannya siapa? Apa yang kamu maksud dengan setan? Nah, kita gak usah terpancing sebenarnya dengan kata-kata seperti itu. Karena mereka tidak belajar tentang Te. Dan kita sebagai umat Ru yang mengetahui dan selalu belajar tentang Te untuk diri kita masing-masing, mari kita tetap mempelajari Te ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dan melaksanakannya, terutama untuk ibu-ibu yang sudah jadi mama-mama, sudah jadi nenek-nenek. Ayo kita sama-sama mengajarkan dan melaksanakan Te ini untuk anak cucu kita. Niscaya hidup kita akan jadi lebih mulia. Dari generasi ke generasi pasti akan jadi baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Demikian untuk hari ini. Wi Te Tong Tien.